Halo Sobat Matematika semuanya, kali ini kita akan membahas kisi-kisi dari soal ASAT Matematika ya, asesmen sumatif akhir tahun Matematika untuk kelas 8 tahun 2025. Nah, di sini kita akan bahas dari mulai indikator yang pertama, itu mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV secara substitusi ataupun eliminasi, atau kita bisa gunakan keduanya ya. Nah, soalnya adalah himpunan penyelesaian dari X ditambah Y sama dengan 4 dan 2X dikurangi sama dengan 20 adalah, nah di sini mula-mula kita akan tulis terlebih dahulu persamaannya ya. Jadi di sini X tambah Y sama dengan 4, 2X dikurangi sama dengan 20. Nah, langkah pertama adalah kita cek dulu di sini X sama nilai X-nya dulu ya, koefisiennya. Koefisien itu angka di depan variabel X ya. Jadi yang atas di persamaan pertama itu X-nya 1, di persamaan kedua X-nya 2. Otomatis kan berbeda. Nah, untuk bisa kita lakukan eliminasi, kita harus mencari yang koefisiennya sama. Ini 1, 2, yang ini Y-nya nilainya 1 dan 1. Nah, karena yang sama adalah Y-nya, berarti yang kita eliminasi adalah Y-nya. Oke. Nah, di sini karena kita mau eliminasi itu kita buat supaya nilai Y-nya adalah 0. Nah, supaya nilai Y-nya 0, di sini 1, di sini negatif 1 ya, berarti tandanya adalah tambah, kita jumlahkan. Tapi kalau di sini tandanya positif atau negatif berarti di sini harus dikurang ya. Nah, sekarang kita tambahkan 1x ditambah 2x berarti 3x, 1y ditambah min 1y berarti 0 ya, 1 kurang 1 kan 0. 4 ditambah 20 24. Berarti 3x tambah 0 itu tetap 3x sama dengan 24. Berarti nilai x-nya adalah 24 dibagi 3, hasilnya X-nya adalah 8. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan substitusi, artinya menggantikan. Saya boleh pilih salah satu dari persamaan, karena nanti hasilnya sama saja ya. Saya akan ambil dari persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 4. Oke. Nah, di sini berarti X-nya kita ganti dengan angka 8, karena tadi sudah dihitung, sudah ketemu. Berarti 8 ditambah Y sama dengan 4. Akhirnya kita dapatkan Y-nya sama dengan 4 dikurang 8. Nah, 4 dikurang 8 berapa ya? Negatif 4. Nah, karena di soal ditanyakan himpunan penyelesaian, ya kita tulis himpunan penyelesaiannya berarti sama dengan kurung kurawal buka, terus buka kurung 8, negatif 4. Tutup kurung kurawal. Oke. Nah, kenapa 8-nya sudah disebut? Karena himpunan penyelesaian itu biasanya disebutkan dulu X-nya baru Y-nya ya. Oke, itu yang soal nomor 1. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Kisi-kisinya adalah menentukan nilai variabel dalam sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita disuruh menentukan berapakah nilai X atau Y-nya. Nilai itu nilai variabel ya, X atau Y-nya. Nah, di sini kebetulan yang diminta adalah nilai X-nya. Nilai X dari sistem persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X dikurangi sama dengan 1. Nah, jadi angka, seperti loh, sistem persamaan linear dua variabel itu konsepnya adalah kalian menentukan angka berapa, ini kalau X-nya diganti angka dan Y diganti angka, itu bisa menghasilkan angka 12. Atau bilangan X dikurangi bilangan Y, itu hasilnya 1. Ya, konsepnya seperti itu sebetulnya. Nah, sekarang kita tulis persamaannya. Di sini yang persamaan pertama 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, yang berikutnya X kurang Y sama dengan 1. Kita cek lagi supaya bisa lakukan eliminasi. X-nya 2, Y-nya 1. X-nya Y-nya 3, Y-nya 1, min 1. Oke. Nah, di sini kan tidak sama. Nah, karena yang ditanyakan di soal adalah nilai X, supaya bisa ketemu X-nya berarti yang harus kita eliminasi adalah Y-nya. Nah, otomatis supaya sama Y-nya yang atas 3 bawah 1, yang bawah akan saya kalikan dengan angka 3. Terus kalinya pakai titik kok? Iya. Jadi kenapa? Kalau saya pakai tanda silang nanti akan salah dikira dengan X. Makanya saya tulisnya dengan tanda titik ya. Jadi persamaan yang bawah saya kalikan dengan 3. Berarti di sini yang atas tetap ya, 2X plus 3 sama dengan 12. Yang bawahnya X kali 3 berarti 3X. Negatif Y kali 3 berarti negatif 3Y. 1 kali 3 berarti 3. Nah, sekarang karena sudah sama Y-nya, baru kita bisa lakukan operasi hitung. Nah, supaya Y-nya 0, tadi saya bilang di atas. Kalau di sini tandanya plus min, berarti di sini tambah. Kalau di sini tandanya sama, baru dikurang ya.
Karena ini tandanya berbeda, positif dan negatif, berarti di sini saya jumlahkan. 2x tambah 3x 5x, 3y ditambah negatif 3y, berarti 0 ya, karena 3 dikurang 3, 0. 12 ditambah 3, 15. Nah, 5x tambah 0 tetap 5x, sama dengan 15. Berarti x-nya adalah 15 dibagi 5 alias 3. Jadi kita dapatkan nilai x-nya adalah 3. Ya. Selanjutnya kita ke kisi-kisi nomor 3. Menggunakan hasil dari SPLDV untuk menghitung hasil perkalian nilai variabel. Nah, di sini konteksnya adalah kita disuruh menentukan berapakah nilai dari ini. Warna hitam. Jadi kita disuruh menentukan berapakah nilai dari 5xy ya. Nah, di sini 3x dikurangi y sama dengan 12, x ditambah y sama dengan 8. Maka berapa nilai x dikali 5 dikali x kali y. Nah, kita lakukan cara yang sama. Kita tulis dulu 3x kurang y sama dengan 12. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 nya x tambah y sama dengan 8. Nah, sekarang sebelum kita lakukan eliminasi, kita cek mana yang sama nilai koefisiennya. Di sini koefisiennya 3, yang persamaan kedua adalah 1. Angka 1 tuh nggak pernah ditulis ya, jadi kalau cuma ada variabel berarti itu 1 ya. Terus y-nya di sini 1, sini 1. Nah, yang sama adalah y-nya, berarti yang kita eliminasi adalah y-nya ya. Di sini kita dapatkan berarti karena dia tandanya berbeda, berarti harus dijumlah. Berarti 3x tambah 1x itu 4x, min y tambah y 0, 12 ditambah 8, 2, 4x ditambah 0 hasilnya adalah 4x. 4 dikali berapa ketemu 20? Ya berarti hitungnya adalah 20 dibagi 4. Hasilnya adalah 5. Ya, x-nya 5. Nah, sekarang kita akan lakukan substitusi atau penggantian. Saya ambil persamaan 2 aja yang mudah ya. X tambah Y sama dengan 8. Nah, 5. Berarti X-nya kita ganti dengan angka 5. Nah, berarti 5 tambah Y sama dengan 8. 5 ditambah suatu bilangan hasilnya 8. Berarti bilangan itu adalah 8 dikurang 5. Hasilnya adalah 3. Jadi kita sudah dapatkan X-nya 5 dan Y-nya adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Tadi yang diminta adalah 5 kali X kali Y. Berarti 5 dikali 5 dikali 3. Hasilnya adalah 75. Nah, sekarang kita ke soal yang paling tidak disukai anak-anak, yaitu tentang grafik SPLDV. Tapi di sini kita akan buat supaya lebih mudah ya. Di sini penyelesaian yang tepat dalam bentuk grafik dari persamaan X tambah Y sama dengan 9 dan 2X dikurangi Y sama dengan 9. Ini ibaratnya gambar grafiknya belum ada ya. Jadi kita jadi gini, nanti akan saya timpa dulu ini gambar grafiknya. Kita fokusnya ke kotak tabel ini dulu. Saya akan carikan grafik kosong untuk kalian Kartesius ya. Ya kan kita pakai untuk menggambar masalahnya. Ini sudah ada gambar. Nah, ini grafiknya masih kosong. Nah, sekarang kita akan hitung. Pertama dengan tabel-tabel ini ya. Jadi dengan tabel ini kita tulis ada 2 tabel karena 2 persamaan. Nah, persamaan pertama adalah X tambah Y sama dengan 9. Nah, di sini X dan Y. Kita ibaratkan kalau nilai X-nya 0, saya ganti dengan 0, nanti Y-nya berapa? Di sini berarti 0 tambah Y sama dengan 9. 0 tambah Y tetap Y, berarti Y-nya adalah 9. Jadi 0 sama 9. Kalau X-nya 0, hasilnya 9. Nah, berarti titik koordinatnya adalah 0,9. Oke. Nah, lalu kalau seandainya Y-nya yang saya ganti 0. Nah, jadinya X ditambah 0 sama dengan 9. Berarti X-nya tetap 9. Nah, berarti koordinatnya adalah 9, kita tandai dulu koordinat. Yang pertama di sini 0,9. X-nya 0, Y-nya 9. Berarti di sini. Ini titik koordinat yang pertama. Yang kedua adalah 9,0. X-nya 9, Y-nya 0. X-nya 9 berarti di sini.
Nah, berarti kalau kita gambar dengan dua titik ini, menghubungkan dua titik, berarti kita dapatkan gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar dari persamaan yang pertama, ya. Nah, sekarang kita ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua adalah 2x dikurangi sama dengan 9. Sekarang kita ibaratkan, kalau seandainya yang 0 adalah x-nya, berarti kita masukkan ke sini. 2 kali 0 dikurangi sama dengan 9. 2 kali 0 kan tetap 0. 0 dikurangi min y berarti tetap min y. Min y sama dengan 9. Nah, di sini kita balik, kalau ditanyakan y-nya berarti yang jadi min-nya adalah min 9. Berarti kalau x-nya 0, y-nya adalah negatif 9. Ya, di sini kita dapatkan koordinatnya 0, negatif 9. Letaknya di mana 0, negatif 9? X-nya 0, y-nya 9. X-nya 0, y-nya negatif 9 di sini. Oh ya, ini salah, saya ganti biru dulu. Nah, berarti letaknya di sini nanti. Di koordinat yang pertama. Terus yang selanjutnya, kalau y-nya yang 0, berarti nanti kita dapatkan x-nya berapa? Nah, kita buat aja. Berarti 2x dikurang 0 sama dengan 9. Nah, 2, ini kan 2x kurang 0 kan tetap 2x. Berarti 2x sama dengan 9. Nah, x-nya berapa? Ya 9 bagi 2 atau 4 setengah. Jadi, x-nya adalah 4 setengah. Ya, 4 1 per 2. Jadi kalau koordinatnya 4 1 per 2, 0. 4 1 per 2 itu 4 setengah ya. 4 setengah itu ada di sini. Nah, ini di sini. Sekarang kita akan buat garis yang menghubungkan dua titik ini ya. Lewat garisnya ke sini, lewat sini. Nah, ini yang biru adalah garis dari persamaan kedua. Oke. Nah, jadi dari sini kita sudah dapatkan perbentuk grafiknya adalah seperti ini. Oke, nah saat ini kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Ini di sini indikatornya adalah menggunakan nilai variabel untuk menentukan operasi hitung nilai variabel. Jadi kita menentukan, sama kalau tadi kita bahasnya x, y, dan sekarang variabelnya berubah menjadi p dan q ya. Modelnya sama, jadi kita akan hitung dulu variabelnya baik p ataupun q. Nah, di sini persamaan pertama adalah 2p ditambah q sama dengan 8. Persamaan kedua p kurang q sama dengan 7. Nah, di sini karena ada nilai variabel yang sudah sama, yaitu q, kalau ini kan p-nya 2 sama 1. Nah, kalau q-nya kan 1 sama 1. Nah, kita akan langsung eliminasi ya. Nah, di sini kita akan eliminasi nilai q-nya ya. Jadi saya akan eliminasi q. Saya tulis di sini eliminasi q. Nah, q-nya kita eliminasi karena tadi saya bilang kalau di sini tidak sama tandanya, yaitu satu positif satu negatif, berarti di sini artinya kita akan jumlahkan ya. Tambah. Ini berarti 2p tambah 1p, berarti di sini kita dapatkan adalah 3p. Lalu 1q dikurangi q berarti tambah 0 ya. Jadi sama dengan 8 tambah 7 adalah 15. Nah, sekarang kita hitung 3p ditambah 0 itu tetap 3p, lalu sama dengan 15. Jadi 3 dikali berapa ketemu 15, kita peroleh nilai p-nya itu sama dengan 15 dibagi 3. Berarti kita dapatkan nilai p-nya itu sama dengan 5 ya. Jadi kita dapatkan p-nya 5. Nah, sekarang kita akan lakukan yang namanya substitusi ya. Kita akan substitusi. Kita akan masukkan ke paling gampang ke persamaan yang bawah ya. Kalau mau persamaan atas boleh, kita akan coba persamaan yang atas juga boleh. Contoh di sini 2p ditambah q sama dengan 8. Oke. Jadi p-nya udah ketemu, p-nya itu adalah 5 ya.
Jadi di sini 2 dikali 5. Ini mau kalian pakai persamaan 1, persamaan 2 sama nanti hasilnya ya. Tambah Q sama dengan 8. Oke. 2 tambah 5, 2 dikali 5 itu 10. 10 ditambah berapa? 10 ditambah berapa supaya hasilnya 8. Nah, di sini 10-nya saya pindah ruas. Jadi di sini saya dapatkan nilai Q-nya itu sama dengan 8 dikurangi 10. Berarti kita dapatkan nilai Q-nya itu sama dengan negatif 2. Oke. Nah, sekarang baru kita masukkan substitusi lagi ke persamaan ini. Jadinya maka maka di sini P ditambah 3Q. Nah, kita masukkan kita substitusi ya. P-nya tadi kita dapatkan 5, berarti 5 ditambah 3Q, berarti 3 dikali Q-nya negatif 2. Nah, berarti di sini itu artinya 5 ditambah negatif 6. Ini sama aja 5 dikurang 6 ya. Hasilnya adalah negatif 1. Dapatkan hasilnya adalah negatif 1. Selesai. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Indikatornya menentukan nilai X, Y dari SPLDV ya. Soalnya adalah diketahui X kurangi Y sama dengan 3 dan 2X ditambah Y itu sama dengan 12. Berapakah nilai X dan Y secara berturut-turut? Jadi ini lebih mudah lagi karena disuruh menentukan berapa X, berapa Y. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung, kita tulis dulu persamaannya. Ini X-nya ini 1, ini 2, Y-nya ini 1, ini 1. Berarti kita akan lakukan eliminasi Y. Eliminasi Y. Kita tulis dulu persamaannya. Yang pertama X dikurang Y sama dengan 3. Terus yang berikutnya adalah 2X ditambah Y sama dengan 12. Nah, karena kita mau eliminasi Y, kalian nilai Y sudah sama, berarti supaya menghasilkan nilai Y-nya 0, berarti kalau tadi saya bilang tandanya berbeda, berarti kita harus jumlahkan. Ya, kita harus tambahkan. Nah, sekarang berarti 1X ditambah 2X, berarti kita dapatkan 3X. Nah, min 1 ditambah 1 berarti 0, berarti ditambah 0. Sama dengan 3 ditambah 12 berarti 15. Nah, dari sini kita dapatkan 3X tambah 0 berarti tetap 3X sama dengan 15, berarti X-nya itu adalah X sama dengan 15 dibagi 3. Berarti kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 5. Oke, X-nya sudah ketemu 5. Nah, sekarang kita akan lakukan seperti tadi, kita akan lakukan yang namanya substitusi. Substitusi. Ambil persamaan 1 yang mudah, X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, X-nya sudah kita dapatkan 5, berarti 5 dikurangi berapa? 5 dikurangi suatu bilangan itu hasilnya 3. Yo, 5 dikurang berapa? Hasilnya 3. Berarti yo Y-nya kita dapatkan itu sama aja 5 dikurang 3. Hasilnya Y-nya adalah 2. Kamu sudah selesai. Nilai X-nya 5 dan Y-nya 2. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 7. Ini soal nomor 7 ini tentang soal cerita SPLDV ya. Menyelesaikan soal cerita dengan SPLDV jumlah dan selisih dua bilangan. Diketahui jumlah dua bilangan asli adalah 15. Sedangkan selisih kedua bilangan tersebut adalah 3. Maka hasil kali dari kedua bilangan tersebut adalah, nah, saya kasih misal ya kan. Saya kasih permisalan.
mempermudah ya. Misal X itu untuk bilangan pertama. Nah, sedangkan Y itu untuk bilangan kedua. Nah, sekarang kita akan ubah ke dalam persamaan matematika. Jumlah dua bilangan. Berarti bilangan pertama ditambah bilangan kedua, ya. Jadi kita akan tulis di sini X ditambah Y sama dengan 15. Oke. Nah, sekarang kita akan ke pernyataan kedua. Selisih kedua bilangan. Selisih berarti dikurangi. Jadi kalau X dikurangi Y, itu hasilnya adalah 3. X dikurangi Y itu sama dengan 3. Nah, di sini karena nilai X-nya sama, nilai Y-nya juga sama. Nah, kita bebas pilih yang mau dieliminasi apa. Sekarang gantian, kalau dari tadi kita eliminasinya Y terus, sekarang saya mau eliminasi X, sorry. Saya mau eliminasi X. Nah, karena di sini 1 positif, ini juga positif. Nah, eliminasinya seperti apa? Supaya X-nya 0, berarti dia harus dikurang, ya. Ini harus saya kurangi. Ini harus saya kurangi, berarti saya dapatkan di sini 1X dikurangi 1X, berarti hasilnya 0. Nah, ini 1Y dikurangi min 1Y. Min ketemu min plus, berarti di sini jadi positif. Berarti 1Y tambah 1Y berarti sama dengan 2Y. Berarti tambah 2Y sama dengan 15 dikurangi 3 itu 12. Nah, di sini berarti 0 tambah 2Y itu tetap 2Y sama dengan 12. Berarti 2 dikali suatu bilangan hasilnya 12. Berarti kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 12 dibagi 2. Berarti Y-nya kita peroleh Y sama dengan 6. Nah, kita sudah dapatkan Y-nya itu 6. Ya kan? Nah, sekarang kita akan cari nilai X-nya. Kita akan lakukan substitusi. Substitusi. Kita ambil persamaan satu aja yang gampang ya. X ditambah Y itu hasilnya sama dengan 15. Tadi Y-nya sudah ketemu 6 ya, berarti X ditambah 6 hasilnya adalah 15. Berarti X itu sama dengan 15 dikurang 6. Jadi di sini X sama dengan 9. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan X-nya 9, terus Y-nya adalah 6. Ya. Yang ditanyakan dari soal ini adalah maka hasil kali dari kedua bilangan tersebut. Jadi kalau X dikali dengan Y itu hasilnya berapa? Maka X dikali Y itu hasilnya adalah X-nya 9, Y-nya 6. Berarti kita dapatkan adalah 9 dikali 6 adalah 54. Oke. Jadi kita sudah dapatkan 54. Nah, sekarang kita ke soal nomor 8. Indikator menggunakan informasi pembelian untuk menentukan nilai variabel menggunakan SPLDV. Jadi di suatu minimarket menyediakan beberapa harga paket minuman. Ya, di sini ada 2 susu ultra dan 3 Indomil itu 21.600. Nah, kalau 1 ultra dan 2 Indomil itu 12.600. Yang ditanyakan, kalau Hilda akan membeli 3 paket. Paket yang ketiga ya, bukan 3 paket. Paket yang ketiga, 3 ultra dan 3 Indomil, berarti dia harus bayar berapa? Nah, kita akan ubah dulu ini ke dalam kalimat matematika. Ya, saya kasih permisalan, misal
U itu untuk susu ultra. Nah, sedangkan I itu untuk susu Indomilk. Nah, kita mau merubah si soal ini dalam kalimat matematika, oke? Okay? Nah, sekarang kita akan rubah dulu dari paket 1. Paket 1 ultranya ada 2, berarti kita tulis dengan 2U. Ditambah Indomilknya ada 3, berarti 3I. Itu harganya adalah 21.600. Nah, sekarang kita ke paket 2. Ada 1U tetap saya tulisnya U aja. Ya, tidak pakai angka 1. Karena angka 1 biasanya nggak pernah, hampir jarang banget ditulis di variabel dalam aljabar. Terus ditambah dengan 2 Indomilk. Berarti 2I itu harganya adalah 12.600. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan di sini AU-nya koefisiennya 2, yang bawah 1. Di sini 3, ini 2. Nah, supaya mudah saya akan eliminasi, bebas sebetulnya mau U dulu atau I dulu, tapi saya lebih mudah nanti mengeliminasi yang U. Ya, kita akan lakukan eliminasi U. Jadi U-nya akan kita buang, akan kita rubah ke dalam angka 0 ya. Nah, U-nya kita rubah ke dalam angka 0. Nah, cuma karena dia nggak sama, yang bawah akan saya samakan dulu ya, dengan cara mengalihkan. Karena atas 2, yang bawah itu 1, berarti yang bawah akan saya kalikan 2, supaya nanti hasilnya sama-sama 2. Ini yang bawah saya kalikan dengan 2. Ini hanya yang bawah ya yang dikalikan, yang atas tetap utuh, tidak dikalikan. Oke. Di sini persamaannya yang atas tetap sama. Saya tulis 2U ditambah 3I sama dengan 21.600. Oke. Nah, yang bawah jadi 1U kali 2 berarti jadi 2U. Lalu yang bawah 2I kali 2 berarti jadi 4I sama dengan, nah kita akan hitung itu berarti 12.600 dikali 2 ya. Jadi kita dapatkan 25.200 ya, 25.200. Oke. Nah, sekarang baru kita bisa kurangkan. Supaya U-nya jadi 0, berarti kan U-nya harus kita kurangi, yang atas kurang yang bawah, ya kan? Ini harus kita kurangi. Jadi 2U kurangi 2U itu hasilnya adalah 0. Terus ini 3, ini saya terus tambah dulu ya, tambah 3 dikurang 4 berarti adalah negatif 1I. Ini satunya satu supaya kalian nggak bingung. Terus 25.200 dikurangi 21.600. Jadi di sini adalah apa ini? Bisa dapatkan 3.600. Minus tapi ya, ini negatif.
Nah, di sini berarti 0 tambah min 1i tetap min 1i, ini plus tambah min ketemunya jadi minus ya. Minus 1i. Itu sama dengan minus 3.600. Oke. Nah, sekarang berarti kita hitung i-nya. I sama dengan negatif 3.600, banyakkan nolnya, dibagi dengan minus 1. Min 1. Berarti kita dapatkan I-nya itu adalah 3.600. Jadi harga susu Indomiliknya adalah 3.600 satu kotaknya ya. Sekarang kalau sudah ketemu kita akan lakukan substitusi. Nah, saya akan lakukan ke persamaan 2 yang mudah ya. U ditambah 2i itu sama dengan 12.600. U-nya akan kita cari, U-nya belum ada. Terus I-nya sudah ketemu 3.600, berarti 2 dikali 3.600 ini sama dengan 12.600. Nah, di sini berarti U ditambah 7.200 itu sama dengan 12.600. Berarti kita dapatkan nilai U-nya itu setara dengan sama dengan 12.600 dikurangi 7.200. Nah, di sini kita dapatkan akhirnya nilai U-nya itu adalah 5.400. Jadi kita sudah dapatkan susu Indomilk harga 3.600, susu ultranya 5.400. Nah, maka yang ditanyakan berapakah harga paket 3? Paket 3 itu kan terdiri dari 3 ultra, berarti 3U ditambah dengan 4i. Nah, berarti di sini kita dapatkan 3 dikali U-nya tadi kali 5.400 ditambah 4i, berarti 4 dikali 3.600. Oke, kita hitung dulu. Di sini 5.400 saya hitung dengan dikali 3. Berarti kita dapatkan di sini 16.200 ditambah 3.600 kita kalikan dengan 4. 14.400. Nah, berarti harganya adalah kita peroleh 30.600. Jadi ini kita dapatkan harga dari paket yang ketiga adalah 30.600.
Nah, untuk soal selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9. Ini masih berkaitan dengan soal cerita ya. Nah, soal ceritanya di sini kisi-kisinya adalah menyelesaikan soal kontekstual ini berkaitan dengan parkir kendaraan menggunakan SPLDV. Ya, ini mirip seperti soal nomor 8 tadi. Kalau tadi kan dengan info pembelanjaan, pembelian ya. Kalau ini berkaitan dengan info apa namanya? Soal itu terkait dengan tukang parkir. Oke. Nah, di sini kita akan ubah soal ini menjadi kalimat matematika. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan kalau dari 4 buah mobil dan 2 motor itu dia dapatnya 18.000. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada 20 mobil dan 30 motor, berapakah uang parkir yang diperoleh, ya kan? Nah, sekarang kita akan kasih perumpamaan dulu ya, kita misalkan. Misal, misalnya adalah M. M itu untuk M di sini untuk mobil ya. Terus S itu saya gunakan untuk sepeda motor ya, sepeda motor. Jadi motornya ya. Nah, kita akan ubah kalimat matematikanya. Di sini 3 buah mobil dan 5 motor ya. Jadi kalau kita lihat ada 3M ditambah 5S. Itu uang parkirnya adalah 17.000. Nah, sekarang kita ke pernyataan kedua. 4 buah mobil dan 2 motor. Jadi 4 mobil ditambah dengan 2 sepeda motor, itu parkirnya adalah 18.000. Nah, di sini, ini kan nggak sama variabelnya. Sini 3, ini 4, ini 5, ini 2. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita bebas mau eliminasi yang mana dulu. Saya kebetulan akan eliminasi yang S dulu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, nah, sini bebas kalian mau eliminasi M-nya dulu boleh, eliminasi S-nya dulu boleh ya. Tergantung kalian. Ya. Ini kebetulan saya mau eliminasi S-nya dulu. Kalau kalian eliminasi M-nya nanti hasilnya tetap sama ya, hasil akhirnya. Kita mau kalikan dulu. Nah, kalau ini karena atas bawah beda, otomatis kita kalikan dengan angka yang berbeda. Yang atas, ini kan 5, ini 2. Kita kalikan sama kebalikannya aja. Yang atas kita kalikan dengan 2. Tanda kali 1 titik ya. Kali 2, yang bawah itu saya kalikan dengan 5. Nah, di sini kita akan hitung yang atas dulu. Hasilnya jadi 3 dikali 2 itu 6M. Ditambah 5 kali 2 itu 10S. 10S sama dengan 17 dikali 2 itu 34.000. Nah, terus yang bawah 4 dikali 5, 4M kali 5 berarti di sini 20M tambah 2 dikali 5 ini 10S itu sama dengan 18.000 dikali 5. Ini berarti kita dapatkan berarti 90.000 ya. Nah, kalau sudah begini kan nilai S-nya sudah sama. Nah, kita bisa lakukan yang namanya eliminasi nilai S-nya. Nah, supaya jadi S-nya jadi 0, berarti ini kita akan kurangi. Kita kurangi nilai S-nya. Nah, ini 6 dikurangi 20, berarti negatif 14M.
Terus 10S dikurangi 10S ya berarti itu ditambah 0 sama dengan itu 34 dikurangi 90.000. Berarti minus 56.000. Jadi di sini negatif 56.000. Min 14M tambah 0 ya tetap min 14. Berarti di sini negatif 14M itu sama dengan negatif 56.000. Jadi M-nya di sini adalah negatif 56.000 dibagi negatif 14. Berarti kita dapatkan kita dapatkan berarti M-nya itu ini dibagi 14. Jadi kita dapatkan biaya parkir mobilnya adalah Rp4.000. Oke. Ini kita sudah dapatkan, jadi parkir mobilnya 4.000. Ini mobil ya. Jadi, nah sekarang kita akan lakukan substitusi. Substitusinya bebas, mau yang pernyataan 1 boleh, pernyataan 2 boleh. Saya mau ambil pernyataan 2 aja. 4M tambah 2S itu sama dengan 18.000. Tadi M-nya udah ketemu ya, harga parkir mobil itu 4.000, berarti ya di sini kita tulis 4 dikali 4.000. Ini tanda kurung. Jadi gini, perkalian tidak harus pakai tanda silang, tapi ada tanda kurung dan titik ya. Di sini ditambah 2S itu sama dengan 18.000. Berarti ini 16.000. 4 kali 4, 16 ya. 4 kali 4, 16. Terus ini ditambah 2S sama dengan 18.000. Nah, di sini 16.000 saya pindah ruas, berarti 2 sepeda motor itu adalah 18.000 dikurangi 16.000. Nah, jadi saya dapatkan biaya parkir 2 sepeda motor itu adalah 2.000. Berarti S-nya itu berapa? 1 sepeda motor. Kalau 2 sepeda motor 2.000, berarti ya 2.000 dibagi 2. Jadi biaya parkir 1 sepeda motor 1 itu adalah 1.000. Nah, dari sini kita dapat mobil itu biayanya adalah 4.000. Sepeda motor itu biayanya adalah 1.000. Baru sekarang kita hitung. Di sini ada 20 motor dan 20 mobil dan 30 motor. Berarti kita akan hitung 20M ditambah 30S itu berapa hasilnya? Sama dengan 20 dikali mobilnya itu 4.000 ditambah 30 dikali 1.000 sama dengan 20 kali 4.000 itu 80.000 ya. Ini 80.000 ditambah 20.000. Berarti kita dapatkan di sini
sama dengan 110. Jadi kita dapatkan biaya parkirnya adalah yang diperoleh itu Rp110.000. Oke, nah caranya seperti ini. Nah sekarang kita ke pembahasan kisi-kisi SPLDV yang terakhir ya, yaitu indikatornya atau kisi-kisinya menentukan umur berdasarkan informasi jumlah dan selisih. Nah di sini umur ayah 38 tahun lebih tua daripada umur Ozil. Nah sedangkan jumlah umur mereka 74, maka umur Ozil berapa tahun? Jadi ini kita pakai permisalan dulu. Misal umur ayah, misalnya gini, A itu untuk ayah, umur ayah, terus O itu untuk umurnya Ozil. Nah, kita akan rubah kalimat ini jadi kalimat matematika ya. Umur ayah 38 tahun lebih tua daripada umur Ozil. Berarti itu artinya umur ayah dikurangi umur Ozil itu 38. Ini A dikurangi O itu sama dengan 38. Nah, sekarang kita akan ke pernyataan kedua. Jumlah umur mereka 74, jadi O tambah A itu 74. Jadi umur ayah ditambah O itu sama dengan 74. Nah, saya akan eliminasi A di sini supaya mudah. Eliminasi A. Ini di sini saya akan eliminasi A. Nah, di sini supaya A-nya 0, berarti ini kita kurangkan. Kita akan kurangi A, 1 kurang 1, 0 ya. Berarti di sini 0, terus O minus O dikurangi O, berarti ini sama dengan minus 2O ya. Ini Ozil ya, sama dengan ini bukan 0 ya, 2O. Jadi ini 38 dikurangi 74. Itu minus 36. Nah, berarti 0 dikurangi minus 2O tetap minus 2O, minus 2O itu sama dengan minus 36. Berarti O-nya itu berapa? Umur Ozil itu sama dengan minus 36 dibagi minus 2. Berarti kita dapatkan umurnya Ozil itu sama dengan 18 tahun. Oke, jadi sudah ketemu umur Ozil adalah 18 tahun. Nah, untuk pembahasan soal sisanya kita akan bahas di video berikutnya.